Tapi ternyata kita nggak bisa hidup tanpa masalah. Karena faktanya adalah ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, solusi dari sebuah masalah. Karena dengan pemecahan masalah itu kita bisa bahagia. Dan bahagia itu akan berbanding lurus dengan masalah yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang masalah. Tapi seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita mulai videonya, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya pelajari dan juga apa yang saya alami. Jadi bukan sebagai ahlinya ya teman-teman. Nah, ngomongin tentang masalah nih teman-teman. Jadi masalah itu adalah sesuatu yang melekat dalam hidup kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, pernah nggak sih kita mikir, bisa nggak ya kita hidup itu tanpa masalah? Karena bayangan kita itu kalau misalnya hidup tanpa masalah, kayaknya hidup kita bakal damai, bakal tentram gitu ya, bakal bahagia gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa hidup tanpa masalah. Karena faktanya adalah ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, solusi dari sebuah masalah, itu justru menimbulkan masalah yang baru. Misalnya teman-teman, kita yang masih jomblo nih, nah itu adalah sebuah masalah yang kemudian solusinya adalah dengan menikah. Tapi kemudian ketika kita menikah, ternyata permasalahannya itu justru lebih banyak dibandingkan kita jomblo. Selanjutnya lagi ketika kita sudah menikah, kemudian kita pengen punya anak. Pengen punya anak ini adalah sebuah masalah. Kita mengusahakan gimana caranya supaya punya anak. Tapi kemudian ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah punya anak, ternyata permasalahan justru bakal semakin banyak. Seperti itulah kehidupan, teman-teman. Ternyata kehidupan itu adalah pergiliran dari satu masalah ke masalah yang lain. Jadi episode kehidupan kita itu perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Itu kenapa kita nggak bisa hidup tanpa masalah. Jadi selama kita hidup, ya kita akan tetap menemui masalah itu. Kalau kita nggak mau ada masalah, artinya ya kehidupan kita itu sudah berhenti. Lalu kenapa Allah itu kasih kita masalah, teman-teman? Kenapa harus ada masalah? Ternyata ada 3 manfaat dari masalah itu. Yang pertama adalah dengan masalah, kita itu bisa punya sumber kebahagiaan. Coba kalau kita ingat-ingat lagi teman-teman, ternyata kebahagiaan terbesar kita itu adalah ketika kita bisa memecahkan sebuah masalah. Kalau kita balik lagi dengan contoh jomblo tadi, kenapa kemudian kita bisa bahagia banget? Karena kita bisa menyelesaikan masalah jomblo itu dengan menikah. Dan kalau kita bandingkan nih, misalnya ya teman-teman, kalau teman-teman pengen beli handphone, tapi teman-teman adalah orang dari keluarga yang kaya, orang tuanya kaya, punya uang dan segala macam, yang itu nggak perlu usaha. Jadi ketika teman-teman pengen beli handphone, ya udah tinggal bilang aja sama orang tuanya, atau tinggal ambil aja uang di ATM tanpa effort apa-apa. Ketika kita dapat handphonenya, ya mungkin bahagia, tapi sebatas ya bahagia aja gitu loh. Tidak sebahagia dengan kita, misalnya kita pengen beli handphone, tapi kita harus nabung dulu, tapi kita harus kerja keras dulu, kemudian butuh beberapa waktu yang lama untuk bisa ngumpulin uang itu, kemudian kita beli handphone. Maka kebahagiaannya antara yang pertama dan yang kedua, ternyata tingkat kebahagiaannya itu justru lebih bahagia yang kedua dibandingkan yang pertama. Karena ternyata kebahagiaan kita itu berbanding lurus dengan masalah-masalah yang kita hadapin. Dan itu juga yang menjadi alasan teman-teman, kenapa? Padahal banyak sekali orang yang sudah bercerita, yang udah mengungkapkan bahwa ketika kita menikah, itu masalah justru semakin banyak. Dan ketika kita punya anak, permasalahan itu semakin banyak. Tapi semua orang menginginkannya. Bahkan kalaupun kita tahu nih bahwa menikah, punya anak, atau bahkan mungkin tumbuh dewasa itu semakin banyak masalah, bukan berarti kita menghindarinya.
Ya karena masalah itu bukan untuk dihindari. Masalah datang itu karena bisa menimbulkan sumber kebahagiaan ketika kita bisa menyelesaikannya. Jadi ketika ada masalah, yang kita fokuskan adalah gimana menyelesaikannya, bukan menghindarinya. Karena dengan pemecahan masalah itu kita bisa bahagia. Dan bahagia itu akan berbanding lurus dengan masalah yang kita hadapin. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada masalah? Karena dengan ada masalah itu bisa meningkatkan kapasitas diri teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih pernah main game, jadi game itu kan ada levelnya ya, level 1, level 2 gitu, sampai level 10 mungkin. Dan di setiap level ini, kenapa kita bisa naik ke level 2? Karena kita sudah bisa memecahkan masalah di level 1. Begitupun juga, ketika kita sudah bisa memecahkan level 2, maka kita akan bisa naik ke level 3. Jadi kenapa kita bisa naik level atau kapasitas kita itu bisa naik? Ya karena kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi dengan masalah itu kita makanya disebut sebagai orang yang sabar. Nah, kenapa kita menyebut seseorang itu sebagai seseorang yang sabar? Karena dia sudah diuji dengan masalah-masalah yang luar biasa. Kenapa seseorang itu disebut dengan kuat, sebagai orang yang kuat? Karena dia sudah diuji dengan masalah-masalah yang luar biasa. Kita nggak mungkin tuh nyebut orang sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang kuat, kalau dia nggak punya masalah, kalau hidupnya anteng, ayem, tentrem gitu ya. Kita sebut sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang tabah, ya karena masalah-masalah yang dihadapinya itu banyak. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus punya masalah? Karena masalah itu ternyata ngebuat kehidupan kita tuh jadi seru teman-teman. Bayangin ya, kalau kita main game, ternyata game yang kita mainkan itu nggak ada levelnya. Atau misal dia level 1 sampai level 10, tapi dengan pemecahan masalah atau dengan masalah-masalah yang biasa aja, masih sama gitu, maka itu nggak seru sama sekali. Mungkin kita bahkan nggak mau mainkannya. Justru game yang banyak digemarin sama kita itu adalah game yang dia punya tingkatan. Setiap tingkatan itu pemecahan masalahnya ternyata semakin naik, dan itu ngebuat kehidupan kita seru teman-teman. Dan barangkali harus kita sadarin bahwa kenapa kehidupan kita itu seru, menyenangkan gitu, itu karena kita menghadapi masalah-masalah kemudian menyelesaikannya. Tapi kalau kehidupan kita gitu-gitu aja, nggak ada masalah, tentrem ayem, barangkali kita bakal bosen ya teman-teman. Jadi itu kenapa kita bisa menyimpulkan dari 3 hal itu tadi, manfaat dari masalah, mulai dari dia sumber sebagai kebahagiaan, kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas diri, yang ketiga adalah sebagai alasan kehidupan itu menjadi seru, maka bisa kita simpulkan bahwa kita itu ternyata butuh masalah ya teman-teman. Bahkan secara tidak sadar kita itu sering sekali menginginkan masalah. Ya dengan itu tadi, ketika kita belum menikah, kita pengen menikah. Ketika kita belum punya anak, kita pengen punya anak. Ketika kita punya anak 1, kita mau punya anak 2, dan lain-lain. Bahkan ketika kita punya impian nih, kita punya impian untuk punya rumah yang gede, sementara sekarang kita rumahnya masih kecil gitu ya. Padahal ketika kita punya rumah yang gede, maintenance-nya bakal semakin banyak, semakin rumit gitu. Karena rumah yang gede itu ya bersihinnya juga harus banyak, waktunya bakal butuh waktu yang lama juga. Itu juga dengan tidak sadar kita mau menimbulkan masalah yang baru. Tapi ya seperti itulah kehidupan yang tidak bisa lepas dari masalah dan selalu akan dengan masalah. Ada 3 tips teman-teman yang bisa kita jalankan supaya ketika kita menghadapi masalah kita tuh nggak rungsing gitu ya, nggak rumit dengan diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus fokus dengan diri kita sendiri, apa yang bisa kita kendalikan. Jadi di hidup ini tuh ada dikotomi kendali teman-teman. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ketika ada masalah yang datang sama kita, maka kita fokus dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Salah satu yang kita bisa kendalikan itu adalah pikiran kita. Jadi memandang masalah dengan cara yang berbeda. Misalnya, hari ini teman-teman tuh lagi cepat-cepat mau ke kantor gitu, tapi ternyata pas di jalan justru macet. Ketika kita fokusnya bukan ke dalam diri, tapi keluar diri, maka kita bakal nyalahin pemerintah mungkin karena jalannya dibuat satu jalur, atau kita bakal nyalahkan orang-orang di sekitar kita, atau kita bakal nyalahkan kenapa kita bisa terlambat dan segala macam gitu. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi coba kita fokus dengan pengendalian pikiran kita, dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi kita bisa melihat bahwa, oh kenapa kita dibuat macet nih, qadarullah pasti gitu. Jadi kenapa dibuat macet, barangkali kita di depan sana nanti kalau misalnya kita nggak macet itu bakal ada kecelakaan. Jadi justru menghindarkan kita dari kecelakaan. Atau misalnya teman-teman di PHK nih dari tempat kerja,
Kalau misalnya fokus kita bukan ke dalam diri, kita bisa jadi kayaknya aku dipecat, aku gak bakal bisa kerja lagi deh. Atau misalnya kita justru mikir kalau dipecat atau di PHK itu jadinya rezeki kita berhenti. Dengan demikian itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita mengendalikan pikiran kita dengan, oh kenapa aku dipecat, barangkali Allah mau kasih pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Atau barangkali Allah izinkan aku untuk menggerakkan aku untuk buka usaha atau punya bisnis sendiri. Dengan demikian, satu hal yang pasti adalah pikiran kita bisa tenang. Karena dengan pikiran yang tenang, itu solusi dari masalah lebih gampang kita dapatkan. Bahkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman belajar tentang motherhood, hal yang pertama harus dilakukan ketika anak rewel itu bukan berusaha untuk menenangkan anak. Tapi hal yang pertama harus kita lakukan adalah menenangkan pikiran. Jadi ketika ibu tenang, maka anak akan lebih mudah untuk ditenangkan. Tapi kalau misalnya ibunya berusaha untuk menenangkan anak dengan berbagai cara, tapi ibunya tidak tenang, maka itu akan sulit untuk menenangkan anak. Jadi yang pertama, kita mengendalikan pikiran, melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua, fokus terhadap solusi. Jadi kalau teman-teman punya masalah, itu ternyata solusinya bukan mencari jalan keluar ya, tapi mencari jalan ke dalam. Jadi, kalau misal kita mencari jalan keluar, yang kita lihat adalah di luar diri kita. Di luar diri kita itu bisa jadi orang lain atau keadaan. Jadi misalnya nih kita dapat kemacetan, yang kita pikirkan adalah orang lain, yang kita pikirkan adalah keadaan, atau kita berandai-andai, coba aja tadi ya nggak lewat jalan sini gitu, atau coba aja ya tadi tuh naik motor aja. Nah, maka yang terjadi pengandaian itu teman-teman, dan pengandaian itu tidak menghasilkan solusi, tapi justru akan menghadirkan hal-hal negatif di dalam diri kita. Mungkin bisa kita jadi uring-uringan atau kita jadi marah-marah, di mana itu tidak fokus dengan solusi dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika masalah itu datang, kita fokusnya dengan solusi. Kita bisa langsung mikir bahwa, oh ini macet nih, sementara aku harus datang di jam 7. Berarti yang harus aku lakukan adalah chat bosnya atau chat atasan bahwa kita sedang kena macet dan kemungkinan terlambat. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan lagi dengan gimana caranya walaupun kita macet kita bisa tetap produktif dan gak bosen gitu. Mungkin kita bisa dengan baca buku atau dengerin radio dan lain-lain. Dengan seperti itu kitanya gak rungsing, gak ruwet, dan masalah bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, fokus terhadap proses teman-teman. Jadi balik dengan dikotomi kendali itu tadi ya teman-teman, proses itu kan nanti muaranya adalah hasil. Nah, dua hal ini, yang satu bisa kita kendalikan, yang satu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah proses, sementara hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi kita tidak bisa mengendalikan hasil. Tapi kebanyakan yang kita lakukan adalah kita menjalani proses, tapi juga kita berusaha menentukan hasil. Dan itu yang menimbulkan kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi pikiran kita tidak tenang. Karena kita mikir, gimana nih kalau kita udah usaha keras banget tapi ternyata gagal, atau ternyata kita banyak hambatan-hambatan dan lain-lain. Padahal hasil itu bukan kita yang punya kewenangan. Kalaupun kita sekuat tenaga untuk berusaha menentukan hasil, yang ada adalah cuman kecewa. Nah, maka kita fokus terhadap proses itu teman-teman. Jadi fokus terhadap proses ini salah satu bentuk juga dari ketawakalan. Jadi kita tahu bahwa sunatullah yang harus kita jalankan itu adalah proses. Jadi kita pelajarin nih tipsnya seperti apa, strateginya seperti apa. Tapi kemudian hasilnya apakah itu nanti akan menggunakan jalan yang kita pakai atau Allah mau menggunakan jalan yang lain yang Allah tetapkan, maka yaitu adalah hak prerogatif Allah. Contoh nih, teman-teman punya impian untuk jadi miliarder. Kemudian hal-hal yang teman-teman pelajari, salah satu supaya bisa menjadi miliarder itu adalah dengan menjadi seorang pembisnis. Dan teman-teman memulainya dengan membuka bisnis jualan makanan misalnya. Kita tadi tahu bahwa goalsnya adalah kita menjadi miliarder, tapi kemudian apakah kita akan menjadi miliarder itu lewat menjadi pedagang atau jualan makanan ini tadi, atau Allah bakal kasih jalan yang lain, itu adalah hak prerogatif Allah. Yang harus kita ingat, pertama kita fokusnya adalah melakukan proses itu sebaik mungkin, kemudian menikmatinya, kemudian kita yakin dan sadar bahwa hasil itu adalah hak prerogatif Allah, di mana Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kalaupun hal yang kita lakukan ini tidak berhasil, bukan berarti Allah itu menggagalkan goals kita.
Bisa jadi sebenarnya Allah itu sedang mengajarkan kita untuk menggunakan jalan yang lain yang lebih baik, yang lebih halal, dan mungkin lebih mudah, teman-teman. Jadi yang harus kita sadari adalah kita fokus terhadap proses dan tidak mengendalikan hasil. Oke teman-teman, itu yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan masalah, supaya ketika kita menghadapi masalah, itu kita tidak anggap sebagai sesuatu yang membuat kita down, sesuatu yang membuat kita jatuh, sesuatu yang membuat kita tidak semangat. Karena sejatinya ya hidup itu adalah pergiliran dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan dengan mempelajari ini, dengan mempelajari apa manfaat masalah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan masalah, maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang hatinya itu lebih lapang. Dan demikian kita bisa melihat masalah itu dengan cara yang berbeda. Dan kita bakal tetap bisa bahagia, bakal tetap bisa menikmati hidup. Karena kebahagiaan kita atau cara menikmati hidup kita itu bukan jika maka. Bukan jika aku punya uang maka aku bahagia, atau jika aku gak punya masalah aku bahagia. Tapi apapun bentuk kehidupan yang Allah tawarkan, yang Allah kasih sama kita, kita bakal tetap bahagia. Oke teman-teman, demikian pembahasan tentang masalah yang barangkali ini adalah sesuatu yang sedang teman-teman cari mungkin, dan saya juga sedang menerapkan, sedang struggling tentunya, belajar terus-menerus bagaimana supaya bisa menghadapi masalah itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini itu bisa menjadi hal yang bermanfaat, dan kalau misalnya banyak hal yang bermanfaat boleh di-share teman-teman. Kemudian boleh share di komen juga kalau misalnya teman-teman sedang struggling menghadapi apa. Semoga apapun yang teman-teman sedang hadapin itu bisa segera terselesaikan, kemudian bisa segera naik kelas, dan impian-impian teman-teman bisa segera tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.